entitas ketiga yang mempunyai resikonya sendiri. Perusahaan besar itu selalu menakar resiko, jadinya kita di sini akan sangat menitik beratkan pembahasan itu dari resikonya. Nah, kalau kita sudah tahu ya, perusahaan besar itu bakalan menitik beratkan sebelum memberikan dananya, pendanaannya, kontribusinya kepada entitas luar, itu pasti akan menakar yang sebelumnya itu kita bahas: identitas, integritas, tata kelola, operasional, data, dan aspek finansialnya. Dan itu pun menjadi sumber dasar dari asesmen yang kami biasanya lakukan. Dari sini biasanya kita melakukan asesmen kepada yayasan, kepada perusahaan, itu akan dijabarkan ke kurang lebih 29 poin asesmen yang akan dilaksanakan. Tapi detailnya tidak bisa disampaikan di tempat ini, soalnya itu biasanya kita melakukannya dalam tempo sebulan lah buat training untuk tapi secara singkatnya itu akan dilakukan asesmen identitas, integritas, pola tata kelola, pola operasional, dan data dan finansialnya. Nah, kan kita tahu ya, organisasi nirlaba dalam bentuk yayasan kah, dalam bentuk entitas legal lainnya, yang dimana diakui secara hukum di Indonesia itu, kalau dalam aktivitasnya pasti menitik beratkan kepada raising fund and disbursing fund. Maksudnya adalah mencari pendanaan dan menyebarkan pendanaan. Nah, dari situ gimana sih kami bakalan menganalisis resiko dari sebuah yayasan, sebuah non-profit organization, untuk bisa lolos dalam, kalau bisa dibilang sih, kami ini sebagai first atau enggak garda lapis utama sebelum perusahaan itu bisa melakukan engagement kepada perusahaan lainnya. Dalam hal ini konteksnya ke sebuah yayasan untuk memberikan kontribusi sosial, dana, materi atau imateri lainnya. Itu kita bakalan melihat yayasan itu dari besarnya yayasan itu. Apakah yayasan itu punya organisasi yang besar, punya cabangnya berapa, punya employee-nya berapa, tipenya juga kita bakalan titik beratkan kepada tipe dari entitas ketiga NPO ini. Apakah dia benar-benar terregistrasi secara yayasan, atau mungkin dia terregistrasi secara perusahaan tertutup ataupun perusahaan terbuka. Nanti kita akan ada asesmennya sendiri, tapi itu nggak bakalan dijelasin di sini. Ini untuk pembukaan bagaimana sebuah perusahaan itu, sebuah yayasan itu bakalan diassess, bakalan dianalisis resikonya. Yang ketiga, scope dari yayasan itu, scope-nya ini pasti berlatar belakang dengan nature of activities. Aktivitas utama dari yayasan itu, dari NPOs itu. Nah, lokasi juga sangat menentukan. Kadang-kadang kalau misalnya yayasan itu akan diberikan sumbangan atau enggak, atau akan dilakukan penyertaan program bersama, lokasinya akan sangat menentukan. Purpose sama dengan scope, apa sih tujuan utama yayasan ini, pasti itu bakalan dianalisis secara general. Nah, yang penting juga itu adalah controls. Controls ini maksudnya tadi itu, dari
tata kelola, proses operasional, serta nanti akan kita tunjukkan juga secara bagaimana keterbukaan informasi dari sebuah yayasan itu. Itu penting. Soalnya banyak perusahaan besar itu akan menitik beratkan kepada keterbukaan dan bagaimana tanggung jawab sebuah perusahaan itu, transparansi dan accountability-nya. Yang kedua sebelum terakhir itu adalah bagaimana sebuah yayasan, sebuah NPOs itu mendapatkan pendanaan. Apakah dia pendanaannya dari pemerintah, dari masyarakat, itu ada basis resiko analisisnya juga. Kalau NGO atau enggak NPOs yang menitik beratkan kepada CSR dari BUMN juga, itu basis risiko analisisnya juga berbeda lagi. Dan yang terakhir adalah ya financial habits. Ini utamanya akan dilihat dari bagaimana sebuah yayasan itu mengolah dananya. Dan praktisi-praktisi biasanya di level manajemen ini harus mempertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban itu biasanya kita lihat dari financial report, laporan finansial dari sebuah perusahaan. Nah, banyak di dunia ini salah satu konklusi lah dari sebuah organisasi di dunia ini, bahwasanya banyak yayasan, banyak NPOs, banyak NGOs itu yang legitimate secara hukum, tapi ada penyelewengan di dalamnya, dan banyak juga yang tidak legit secara hukum, tapi bisa mendapatkan pendanaan dari siapa saja, terutamanya di komunitas-komunitas yang tidak menitik beratkan kepada legitimasi hukum. Nah, tapi kalau misalnya MNC itu, perusahaan besar, perusahaan luar negeri itu menitik beratkan kepada legitimasi hukum dari sebuah organisasi ya. Jadi enggak titik beratnya itu tidak bakalan melihat orang per orang, tapi perusahaan itu mau engage dengan memberikan dana, memberikan materi, itu pastinya akan melihat legitimasi hukum dari pihak yang akan diberikan. Jadi itu yang penting. Yang selanjutnya itu, sebuah yayasan, sebuah NPO, non-profit organization itu biasanya akan kita lihat nih, yang paling utama risikonya itu, apakah ada keterkaitan dengan negara, apakah ada keterkaitan dengan BUMN, apakah ada keterkaitan dengan sebuah IOS ini, instrumental of the state. Biasanya government bodies, kayak misalnya dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial. Itu kalau misalnya ditemukan, biasanya kita akan melakukan analisis yang lebih jauh, sejauh mana relasi antara sebuah yayasan, sebuah perusahaan dengan operasionalnya. Ini biasanya kita bisa katakan analisis untuk menggolkan atau tidak menggolkan sebuah yayasan atau perusahaan itu akan terlihat dari relasinya dengan negara, dengan bisa juga dengan pemangku kepentingan. PEPs ini politically exposed persons. Itu adalah istilah di mana seseorang mempunyai kepentingan politik, ya, misalnya politikus, bupati, menteri,
ketua-ketua dinas, kepala-kepala dinas, ketua-ketua yang ada di pemerintahan. Selanjutnya itu ini NPOs itu akan dilihat sebagai sebuah entiti sebagaimana tadi saya sampaikan, sama dengan perusahaan. Jadi kita akan analisis bagaimana integritas organisasinya, apakah punya governance, apakah punya transparansi, bagaimana dia melakukan relasi dengan partnernya. Ini bisa partner perorangan, partner entiti lainnya, bagaimana dengan relasi dengan yayasan yang lainnya, bagaimana transparansinya, akuntabilitas, serta planning dan monitoringnya. Nah, intinya ini semua tidak bisa dianalisis kalau sebuah NPOs itu nggak punya digital footprint, nggak punya online appearance. Nah, jadi kunci utamanya itu bagaimana sebuah NPOs kita analisis itu sangat menitik beratkan kepada keterlihatan atau keberadaan NPOs ini di dunia digital, punya website yang memberikan informasi dasar-dasar di situ, bisa membangun trust. Organizational integrity itu kita bakalan melihat siapa sih orang di balik yayasan ini, siapa sih orang di balik organisasi ini, bagaimana transparansi keuangannya, apakah accountable, apakah ada planning yang baik, apakah ada monitoring yang baik, bagaimana mereka melakukan donasi yang dikumpulkan ataupun dana yang diterima itu disalurkan dengan tata kelola yang baik. Ini sudah lebih dari 15 menit ya, Sa. Jadi mungkin saya mau sedikit perlihatkan bagaimana kita menganalisis sebuah organisasi. Ini saya kasih contoh organisasi di Singapura ya. Nanti bisa relate sengaja nggak analisis organisasi Indonesia biar nanti di Q&A bisa kita mungkin analisis dari by request dari teman-teman. Ini salah satu organisasi. Kenapa sih saya ambil contoh dari Singapura? Karena Singapura itu negara kecil. Jadi hampir semuanya itu mendekati tata kelolanya itu dari segi manapun hampir kita bisa bilang mereka tuh mendekati praktis atau praktisi-praktisi yang mendekati sempurna gitu. Jadi banyak yang kita bisa lihat dari tangga kita ini. Nah, jadi salah satu organisasi kecil ini, organisasi kecil yang mungkin kalau misalnya di Singapura sendiri itu termasuknya organisasi atau enggak yayasan yang termasuknya kecil, tapi secara compliance itu, secara kepatuhan itu bisa dipertanggungjawabkan hanya dengan kita melihat bagaimana dia ada di appearance atau enggak dari sisi online appearance-nya itu, keterbukaan informasinya, akuntabilitas publiknya itu kuat. Nah, sekarang kita coba buka ya. Nah, saya buka ini, langsung ada homepage-nya. Ini salah satu green flag lah, lampu hijau. Bagaimana sebuah organisasi itu kalau misalnya kita cari di search itu akan muncul. Nah, ini saya nggak bisa masukin soalnya bukan domain saya. Bagaimana bisa muncul itu bisa nanti saudara Esa strategi biar nampak
lebih bagus search engine optimization-nya bagaimana, itu bukan domain saya. Tapi salah satu sisi positif dari sebuah yayasan, apabila dengan mudah bisa kita cari di pencarian Google. Coba lihat. Dia ini dalam websitenya itu, yang pertama dia udah memunculkan itu kira-kira apa yang dia kontribusikan. We give youth a fighting change. Jadi kita bisa bisa cerna itu, yayasan ini bakalan menitik beratkan kepada aktivitas kepemudaan. Nah, saya belum buka-buka page-page yang lainnya ini, tapi saya udah tahu ini legit gitu. Dia udah cuma kalimat begini saja, ini sudah meningkatkan trust. Impart is a charity in Singapore and a full member of the National Council of Social Services since 2022. Jadi termasuk muda, tapi dia sudah terregistrasi di bawah pemerintahan Singapura yang untuk mengurusi social service, kerja-kerja sosial. Ya, ini kerja-kerja inilah kita tahu aktivitasnya di page awalnya itu begini. Ya, punya aktivitas di edukasi, mental health, dan community. Nah, ini take action-nya ini kita bisa jadi volunteer, donasi, dan menjadi partner. Nah, ini salah satu key point-nya gitu loh. Kalau kita yayasan itu punya saluran yang bisa langsung di take in action itu, jadi volunteer, jadi donasi, partner, itu lampu hijau bagaimana engagement itu mudah ternyata dari perusahaan itu. Dan itu salah satu yang bisa memberikan poin gitu dalam analisis kita. Nah, dia menyampaikan nih, ada beberapa yang udah join, ada beberapa yang sudah menerima manfaat, siapa aja, secara umum, secara agregat itu diberitahu. Nah, untuk membangun trust juga itu biasa mereka akan menaruh begini, ada testimoni-testimoni dari orang-orang yang mereka lakukan kerjasama atau enggak volunteer yang ikut. Nah, ini salah satu yang paling penting. Siapa kami? Nah, ada visi, ada misi, itu standar, semuanya bisa. Tapi enggak semuanya yayasan itu bisa memunculkan ini, meet the team. Biasanya perusahaan yayasan itu takut menaruh yang detail ya, tapi kalau misalnya dari kacamata compliance itu, dari kacamata perusahaan-perusahaan besar itu, kalau mereka mau engage, semakin transparan, semakin terbuka di publik, apalagi kan perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan itu bekerja di bidang sosial, itu kredibilitasnya dibangun dari orang-orangnya juga. Nah, ini kita lihat patronnya, board kalau di Indonesia pemangku, mungkin pimpinan yayasan atau enggak yang punya keterkaitan lah dengan yayasan itu, jadi advisor, jadi konsultan di yayasan itu. Nah, ini yayasan kecil, tapi dia punya akses ke menteri, dia punya akses ke ke perusahaan yang lain dalam bentuk keterwakilan mereka ini di dalam yayasan. Tim membernya dikasih tahu. Ini salah satu cara untuk membangun integritas gitu. Kalau misalnya orang-orangnya kita bisa tahu tim dari yayasan itu siapa saja. Nah, ini eksekutif timnya kita bisa lihat. Yang kedua itu apa yang mereka lakukan itu singkat ya. Biasanya ini kalau misalnya nggak ada masalah. Nah, ini nih, governance and policy, tata kelola.
tata kelola. Salah satu kalau kita sudah masuk ke tata kelola itu, kita mau tahu apakah yayasan ini terdaftar atau enggak. Biasanya kalau di Indonesia itu kita bakalan cek di AHU. Dari Kemenkumham ya. Ya, di sini kita mau cek nih apakah perusahaannya ada atau enggak. Nanti bisa ada apa yayasan foundation itu kita tinggal cek namanya. Nah, biasanya kalau yayasannya patuh ini patuh terhadap good governance itu kita cari langsung muncul siapa perusahaannya, di mana terregistrasi dan nama-nama yang memiliki kepentingan dalam yayasan itu. Hmm. Ini dikasih tahu nih. Tapi mostly kalau di Singapura kita gampang apa cari perusahaan itu legit apa enggak. Tapi ini kalau kita cari di Singapura ini ada. Kita cek. Ini salah satu direktori yang free ya. Kalau kita mau cek perusahaan itu ada apa enggak. Ya, ini ada aktif perusahaannya. Nah, Impart Limited, entity public, kita tahu itunya apa tipe tipe perusahaannya public company limited by guarantee. Terus ada terregistrasi sejak 8 Agustus 2019 di Singapura. Kita tahu address-nya apa itunya. Ya ini sayangnya di Indonesia kita belum ada apa database yang se ini sih apa yang bisa kita harus cari secara detail. Soalnya biasanya data di Indonesia itu tidak terintegrasi jadinya agak susah untuk dapat oh ini perusahaannya legit. Ini ada policies-nya. Kalau yayasan tuh menampilkan begini-begini itu sudah termasuk apa? Padahal ini bisa kita nggak perlu ada orang yang apa expert ya untuk ini di zaman digital ini semuanya bisa kita cari yang sesuai dengan value dari yayasan kita bisa tampilkan secara online di website minimal. Ini membangun reputasi nih apa kalau kita meletakkan apa kebijakan-kebijakan itu whistleblowing, data protection uh, uh, dan lainnya. Nah, ini juga ini sangat sangat ini ya, sangat bagus soalnya dia ada annual reports-nya dan financial statement. Kita bisa lihat ini dia terdaftar dari 2019 dan dia langsung udah punya annual report apa laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan itu dari 2020. Jadi memang sejak awal kita bisa lihat perusahaan ini atau enggak yayasan ini sudah patuh ya dalam pelaporan pertanggungjawabannya dan transparansi keuangannya juga bagus. Kalau kita lihat dari apa secara sekilas dari laporan keuangannya, biasanya biasanya kalau dalam yayasan itu nggak terlalu rinci ya. Cuman kalau ada apa ada begini ini laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban itu sangat membantu dalam menaik atau enggak menjaga apa netrasi ini bakalan menjadi patokan utama dari perusahaan besar, perusahaan luar negeri untuk memberikan apa asetnya, memberikan fundingnya kepada sebuah perusahaan. Jadi banyak ya cara-caranya itu banyak apa orang-orang yang bisa memberikan konsultasi di bidang ini. Cuman kalau dari perspektif kami analisa-analisa compliance itu sangat penting untuk menerbitkan apa identity who we are, identitas yayasan itu siapa, apa yang dikerjakan, apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan transparansi laporan keuangan karena ya pada dasarnya kan kebanyakan
kerja sosial itu harusnya lebih transparan daripada perusahaan yang menitik beratkan kepada profit. Ini masih ini. Nanti kita coba cek yayasan, nanti ya kita yang mau request di analisis gimana. Oke, untuk ini itunya belum. Ya, ini laporan tahunan ya biasa. Kalau kita dulu lihat laporan tahunan tuh kayaknya susah buatnya, tapi sebenarnya nggak terlalu sih. Ada kalau misalnya apa punya latar belakang buat laporan itu secara detail mungkin nggak perlu kalau untuk sebuah yayasannya. Cuman yang penting ada pertanggungjawabnya gitu. Ini mereka cuma ada visi misi tentang perusahaan itu, bagaimana mereka melakukan aktivitasnya. Nah, ini biasanya kita langsung lihat nih financial information-nya gimana. Apakah mereka nih dapat donasinya berapa, dapat grant dari pemerintahnya berapa, dapat grant funding dari ini biasanya dari perusahaan besar. Ini biasanya dari crowdfunding donation. Nah, ini mereka cuma menyertakan angka-angka agregat kayak gini sudah sangat membantu untuk menaikkan poin gitu dalam bagaimana perusahaan luar negeri melihat tata kelola sebuah yayasan atau sebuah NPOs. Jadi itu sangat sangat penting. Walaupun nggak detail, tapi ini sudah memberikan sense of accountability pada sebuah yayasan, sebuah perusahaan itu. Oke, kayaknya udah bisa dilakukan Q&A deh, biar nggak terlalu ini. Oke, saya stop sharing ya. Siap. Ini ada insight-nya mantep banget gitu kan. Bahkan yang hal-hal yang paling tadi ya, kayak financial statement ternyata nggak terlalu repot-repot ya. Dulu tuh Anda taunya kalau financial report itu harus yang ngejelimet gitu. Ternyata enggak ya, sesederhana kayak gitu pun udah dapat sense of accountability ya, kalau buat di assessment kayak gitu. Iya ya, jadi zaman sekarang tuh nggak perlu ada yang benar-benar profesional gitu. Soalnya bisa dipelajari semuanya dalam hitungan hari. Itu yang punya cuma misalnya punya background di bagian finansial yang sedikit bisa buat masalah-masalah presentasi-presentasi yang mudah, dan semuanya bisa dipelajari. Yang penting mau belajar sih. Siap. Mantap. Nih insight-nya luar biasa ya. Mungkin kalau kita belajar dari nol banget, kayaknya mungkin harus sampai bertahun-tahun gitu kan untuk ngedapetin insight ini. Tapi alhamdulillah nih kita bisa dapetin insight gimana langsung bisa ngebangun branding di Citra Internasional itu bahkan dalam waktu kurang dari sejam gitu. Nah, teman-teman semua silakan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin feedback atau ada yang masih bingung atau mungkin tadi ya Herbie bahkan udah ngasih kesempatan nih kalau ada yayasan yang mau langsung direview atau dianalisa gitu kan. Mumpung ada nih ya kapan lagi gitu. Boleh raise hand dulu mungkin. Adakah? Masih belum ada? Ada? Masih ini? Masih malu-malu atau? Oh, Mas Ahmad ya? Silahkan, enggak? Ya, izin Pak, sekalian perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga materinya cukup bagus, Pak Herbi dan Taisa. Terima kasih atas kesempatan. Saya Fadil dari leader di divisi corporate di Lasnas PPP dan Quran. Salam kenal semuanya. Tadi saya lihat juga dari Rumah Zakat ya, sebagai sama Lasnas. Nah, mohon izin juga
ini untuk di review. Kita juga sudah punya website dan saat ini laporan tadi juga yang sudah disampaikan dengan yayasan serupa di Singapura ya, kita juga sudah melakukan. Cuman tadi kita lihat cukup bagus ya tampilannya karena ada report tahunan. Kalau kita baru keuangan yang sudah kita laporkan gitu. Tapi secara keseluruhan mohon inputan gitu ya. Apabila mungkin ada yang bisa kita perbaiki dan mohon sarannya. Bisa diketik gitu Ini ya, saya yayasannya. boleh. Diketik. Ini saya sedang mencari tampilkan teks di mana ya. Saya jarang sekali pakai Google Meet. PPPA Darul Quran ya? Iya betul. Anak ada bantu, saya bantu tulisan Pak. PPA Oh ya, boleh coba. boleh. Darul Quran. Nah itu Bi, PPPA Ini ya, Darul Quran. Darul Quran Nah, ya. Ya betul. Beda Quran. Mohon di review Pak. Izin. Oh ya. Ini mumpung kita lagi kedatangan analis gitu kan. Kapan lagi? Ya. Oh ya ngomong-ngomong teman-teman, Herbie juga udah ada di grup Alum for Non-Profit. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada yang bingung atau mungkin tiba-tiba nemu kasus atau ada hal-hal yang mau ditanyain, insya Allah nanti bisa ditanyakan juga di grup, kita sharing-sharing bareng gitu kan. Yang pertama ini masukannya usahain bisa ada bahasa Inggrisnya ya. Karena Darul Quran udah go internasional ini harusnya. Ya, kalau kita punya Iya. tagline 5 benua. Salah Iya. nanti kita tambahkan. Jadi nama yayasannya Yayasan Darul Quran Nusantara ya. Iya. Kalau PPPA-nya itu ibaratnya kita punya program, cuman kita jadikan brand kita gitu ya, karena PPA kan singkatan dari Iya. program pendidikan penghafal Quran. Kayaknya yang terregistrasi namanya Darul Quran deh. Ya. Oh bukan ini, beda. Nah ini masalahnya biasanya kalau di Indonesia itu namanya nama yayasan tuh biasanya banyak yang sama. Saking banyaknya bukan Bi apa gimana? Saking ininya ini termasuk bagus ini. Ada kebijakan privasi, syarat dan ketentuan copyright bagus. Ini sudah memenuhi. Nah, secara lain kita lihat nih, bagus ada ininya ditampilin. Badan hukumnya Yayasan Darul Quran Nusantara. Iya betul. Harusnya ada, tapi tadi yang kebetulan nih kalau nggak salah ya, tahun lalu tuh kita buat analisis ke Darul Quran ini. Ada klien yang minta, tapi saya lupa. Wede. Mantap. Iya. Tapi Dengan nama yang sama ya Pak? Ya, secara umum itu ini sudah tanpa dicek sih bagus ini. Soalnya udah ada nama notarisnya, ada nomor dari aktanya. Ini kalau saya yang analisis sudah lolos. Ya, alhamdulillah. Tinggal nanti tinggal nanti soalnya ini sudah dari yayasan kan memang Darul Quran udah besar ya. Jadi tinggal di bahasa Inggris kan. Terus kalau misalnya mau narik yang dari negeri Arab ya di bahasa Arab kan juga. Baik. Misalnya Kalau ngirim kalau mau ngirim
Ya, insya Allah nanti kita sampaikan ke tim gitu. Laporan tahunan ya ini ya. Bagus. Iya, betul. 2022. Kalau tadi kan yang di Yayasan Singapura, dia ada laporan report tahunannya, nggak hanya keuangan ya. Betul. Kalau kita ini baru ngupload yang keuangan saja. Yayasan Darul Quran Nusantara. Nah ini nih, kita bisa lihat biasanya. Dana zakat, infak, sedekah, dana amil. Ya ini apa? Kalau di standar nasional ini sudah sangat bagus ya. Kalau standar nasional. Oh ada pengadaan juga ya? Ya, betul. Tapi kita lagi ngedevelop pematangan ya, Ya ya. izin Pak. Ya. Jadi kita bermitra sama Badan Pengelola Keuangan Haji yang memang Hmm. kita secara pengadaannya harus melibatkan Ya, ya. melalui open tender gitu. Jadi memang kita terbuka sekali. Iya kita ada kemarin tuh teman saya buat ini buat Tapi di sana belum muncul ya Pak. buat namanya kayaknya biasanya apa tipe atau gimana. Jadi kadang-kadang Darul Quran Nusantara. kadang-kadang nggak ada komanya atau nggak ada itunya. Ada saya dulu ini kok lihat ada pernah lihat itunya laporannya yang buat Darul Kalau Quran. yayasannya Darul Quran Nusantara ya. Nah itu masalahnya kadang-kadang harus di ini ya sama notarisnya itu. Jadi diselarasin gitu. Misalnya yang terregistrasi namanya ini. Jadi itu yang harus dipakai gitu. Harus Oh, dimunculkan termasuk titik ya koma ya. ya. Iya ya, titik komanya kalau di apa? Soalnya itu yang bakalan kita nanti kalau kita minta apa dokumen ke Kementerian Hukum dan HAM kita yang tipu nggak ada datanya itu bisa red note cuman kayaknya soalnya kebetulannya ini Yayasan Darul Quran pernah saya ini maksudnya pernah teman saya buat analisis resikonya jadinya udah inilah udah lolos lah pas itu kita bikin analisis secara secara standar nasional salah satu yang bisa dilihat nih ya insya Allah nih PPA Darul Quran alhamdulillah Ya, ada mantap. yang lain Oh, dari ini nih. Termasuk Pak. ya sama-sama. Makasih Mas Ahmad. Kemudian berikutnya dari Mas Haris ya. Silakan Mas Haris. Cek Mas Haris. Oh, atau lagi nggak di depan kamera kali. Mungkin sambil salingan kali Bi. Itu kan tadi ada analisa resiko ya. Kalau untuk non profit itu resikonya apa Bi yang biasa dilihat? Yang biasa dilihat itu untuk resiko non profit itu kita lihat tergantung kalau sebenarnya tergantung negara. Jadi di Indonesia itu kita tahu masih sangat ketergantungan ke pimpinan yayasan, pimpinan dari sebuah non profit organization itu, ya nggak? Jadi orang itu bakal perusahaan besar di Indonesia pun bakalan melihat siapa orang di belakangnya. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu udah mereka sudah dibagi melihat risikonya itu bukan kepada siapa CEO-nya, siapa pemangku kepentingan di yayasan itu. Tapi kalau di Indonesia karena
contohnya nih yang tadi dari Darul Quran itu kita pasti bakalan analisis orang utama di belakang Darul Quran siapa. Kalau nggak salah ini ya Ustadz siapa? Mansur. Ya, Ustadz Yusuf Mansur. Nah, itu pasti satu paket kalau kita analisis perusahaan itu, satu paket bakalan kita analisis aktor utamanya yang punya andil utama dalam ini konteksnya di Indonesia ya, dan banyak negara-negara berkembang itu kita pasti analisis perusahaan yang atau enggak yayasan siapa aktor utamanya, siapa di balik yayasan itu. Karena resiko sebuah yayasan itu enggak bakalan jauh dari resiko si pemangku kepentingan dalam yayasan itu. Yang kedua itu dari segi transparansi dan akuntabilitas keuangan. Itu salah satu poin kalau di negara-negara berkembang itu kita lihat bagaimana mereka melakukan pendanaan, bagaimana mereka melakukan penyaluran dana. Nah, ini analisisnya kalau domain kami nggak bakalan terlalu dalam untuk menganalisis analisa keuangan, Kak. Soalnya kalau rata-rata yang datang ke perusahaan saya untuk minta laporan resiko itu laporan integritas dari sebuah entitas usaha, entitas sosial, laporan usaha juga, laporan resiko juga kepada individu. Oke, siap. Ya. Mantap. Jadi kalau misalnya salah satu strategi brandingnya itu, kalau misalnya pimpinan yang ada masalah, ya udah di branding di websitenya itu dijadikan sebagai sebuah icon. Karena banyak yayasan, kalau di luar negeri itu yayasan dibuat untuk tujuan-tujuan menghindari pajak ya. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu banyak juga yayasan sosial, tapi yayasan juga itu ada yang dibuat untuk menghindari proses pajak. Siap. Nih berikutnya Mas Haris tadi kayaknya angkat tangan Mas Haris. Sudah ada belum nih? Atau nggak jadi? Oke deh, kalau gitu terima kasih. Siap, sama-sama Mbak. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanya? Atau mungkin ada yang mau minta di review lagi gitu kan yayasannya? Iya. Siap. Oke deh. Nah, mungkin kayaknya belum ada lagi kali ya. Mas Oni, Mas Fik, siapa? Fik. Oh iya, boleh tanya ya? Iya, boleh. Silakan Mas. Tadi untuk penilaian ya, itu salah satunya kan bagaimana sebuah organisasi itu apakah ada kepentingan tertentu gitu ya. Seperti tadi misalkan ada yang menghindari pajak atau mungkin ada kepentingan politik atau apa begitu ya. Kalau saya sendiri ini mungkin agak berbeda ya antara di Indonesia dengan di luar negeri. Nah, mungkin kalau di Indonesia ada yang untuk kepentingan politik, kemudian kalau di luar negeri yang kebanyakan untuk menghindari pajak begitu ya. Nah, mungkin bisa lebih diterangkan ya untuk menilai seperti itu apakah kemudian ada metode tertentu atau hanya katanya begitu yang kemudian kadang-kadang kan menjadi fitnah gitu ya. Seperti itu, terutama mungkin di Indonesia. Kemudian kalau yang di luar negeri, apakah di Indonesia juga ada sih yayasan yang untuk menghindari pajak begitu? Apakah memang ada juga? Karena saya sendiri juga
oh ada ya di luar negeri menghindari pajak. Kalau di Indonesia apakah ada juga begitu? Mungkin bisa dikupas lebih dalam ya tentang motif-motif organisasi itu dan bagaimana menghindari agar tidak terjadi fitnah yang menimpa ke lembaga kita. Terima kasih. Oh ya, ya ini dalam praktek legalnya ya, yayasan itu kan memang kita nggak ada yang punya share dalamnya ya, nggak ada yang punya, kayak perusahaan itu ada yang punya share. Saya punya share berapa persen dalamnya. Kalau yayasan itu bentuknya adanya yang punya, yang jadi wali amanat lah, dan itu apa yang menjadikan bagaimana beberapa perusahaan besar itu melakukan aktivitasnya itu, kita misalnya cek ternyata perusahaan ini pemiliknya adalah yayasan bukan individu, dan itu salah satu red flag, salah satu apa ya, poin yang berkurang gitu kalau perusahaan itu dimiliki oleh sebuah yayasan, karena yayasan itu kalau dianggapnya kita dari segi korporasi apa, penanganan risiko, pemahaman risiko itu salah satu menghindari adanya analisis terhadap orang-orang yang punya kepentingan itu dilakukan dengan yayasan. Nah, yayasan ini untuk itu di luar negeri itu banyak yang buat, karena di luar negeri itu yayasan tidak diberikan aturan yang sangat ketat siapa yang memiliki apa, benefit dari yayasan itu. Jadi banyak yang memanfaatkan lah, dinamakan apa, tempat sosial, ternyata hanya untuk melakukan apa, penghindaran pajak. Di Indonesia pun ada beberapa yang saya tahu, ada beberapa perusahaan besar, konglomerasi besar itu biasanya mereka punya yayasan, dan yayasannya itu digunakan untuk apa? Karena metodenya itu yayasan itu digunakan untuk rata-rata untuk menyalurkan dana sosial ke apa yang si pemilik perusahaan yakini gitu. Misalnya apa, yang punya perusahaan ini sukanya mendukung apa, aktivitas-aktivitas yang misalnya mendukung kepentingan Israel. Nah, daripada dia langsung perusahaan itu melakukan aktivitas pendanaan, dia melakukan delegasi ke yayasan-yayasan itu. Nah, di Indonesia ada beberapa apa, entitas konglomerasi besar yang pasti punya yayasan dan melakukan apa, bisa dilakukan nggak selalu untuk apa, menghindari pajak ya, tapi bagaimana uang mereka itu nggak semuanya apa, dilempar ke pemerintah gitu. Jadi mereka milih untuk apa, uang mereka itu disebarkan ke yayasan untuk kepentingan mereka juga, mendukung komunitas mereka, mendukung apa-apa. Ya itu banyak sih. Itu bisa banyak digunakan bukan hanya di Indonesia, di seluruh negara juga digunakan. Jadinya salah satu yang susah kita lakukan analisa itu kalau misalnya yayasannya itu kita nggak tahu siapa pemangku kepentingan dalamnya. Nah, itu red flag lah. Ada bendera merah, kita lakukan analisanya. Ya, gitu aja sih Mas. Jadi kita bukan menitik beratkan kepada katanya enggak. Kita lakukan analisa bersumber kepada legalitas hukumnya. Kalau di legalitas hukumnya kita bisa menemukan siapa pemilik kepentingannya, ya yayasannya berarti legit dan kita bisa kasih skor tinggi. Tapi kalau misalnya yayasannya kita tidak tahu, nggak punya keterbukaan informasi yang baik, ya itu salah satu apa,
red flag untuk melakukan mengurangi poin dalam analisis kita. Itu sih Mas yang bisa saya share untuk pertanyaan ini. Gimana Mas? Menjawab Mas Fani? Yes, cukup Pak.